barangkali perlu diperhatikan di dalam kegiatan ini, terutama juga kita harus akui bahwa Indonesia kan negara mega biodiversity yang tentu sangat disayangkan kalau tidak ada ataupun sedikit yang mendalami kekayaan alam kita. Saya lihat ada Mas Hendra ini, direktur kepala CTI ya, CTI, Coral Reef Triangle ya, Mas Hendra. Selamat malam nih. Terima kasih hadir nih. Padahal sekedar iseng-iseng aja ini sebetulnya. Ini bikin acaranya nih. Ya. Pertama saya akan melihat bahwa persoalan juga, Mas Heri juga, kemudian juga teman-teman dari KKP juga ada yang hadir nih beberapa gitu ya. Terima kasih hadir untuk ini gitu ya. Nah, pertama saya akan melihat perspektif EU dalam tentu suatu perjanjian internasional dan hukum nasional seperti apa dan bagaimana pandangannya dan sebagainya gitu ya. Kita akan lihat, mungkin barangkali akan banyak diskusi soal ini. Lanjut, Mas Aji, barangkali saya perlu melihat presentasinya. Jadi kalau saya membagi menjadi pendahuluan, ya tentu kita harus akui bahwa lanjut itu gambarnya, bahwa di dalam satwa laut itu ada dibagi menjadi sebetulnya hiu termasuk di dalam jenis ikan ya, dalam ikan, dan seperti juga memiliki klasifikasi ilmiah yang begitu sudah ditentukan secara ilmiah bagaimana klasifikasi ini. Dan memang kalau kita lihat juga bahwa hiu itu memiliki banyak jenis yang diantaranya persebarannya dan sebagainya juga sudah dilihat. Ini hanya salah satu contoh saja bagaimana persebaran hiu itu seperti Spirna lewini ini jenisnya itu tersebar di seluruh Pasifik ya, termasuk nanti melewati Indonesia dan tentu daerah-daerah yang lain gitu. Dan masing-masing jenis ini juga terbagi dalam banyak wilayah-wilayah yang mereka hidup. Dan tentu saja dalam hal ini lanjut Mas Haji, mereka harus katakanlah harus dikritikkan gitu ya. Bagaimana upaya perlindungannya, terutama kalau kita lihat dari status IUCN. Nah, kondisi hiu kenapa dia masuk ke dalam status IUCN dan tidak semua ternyata, karena memang banyak hiu yang belum atau sebagian kecil yang belum diteliti sampai mendalam, dan banyak juga yang juga termasuk yang not evaluated dan sebagainya. Tapi intinya begini, bahwa IUCN memiliki kriteria-kriteria yang membagi di dalam kriteria spesies, kemudian ada kriteria ekosistem, dan kriteria keanekaragaman hayati. Tapi kalau kita lihat di dalam spesies, tentu kriterianya harus kita tunjukkan dalam bentuk spesies. Dan di sini sudah ditentukan oleh IUCN beberapa yang masuk kategorinya dan sebagainya dari jenis-jenis itu. Lanjut, Mas Haji. Di dalam kriteria yang ditentukan IUCN, memang ada yang disebut sebagai IUCN Red List dan IUCN Green List sebetulnya. Tapi yang Green List ini jarang dibahas gitu ya.
Nah, saya mengambil dari David Schiffman yang pada waktu kemarin dia salah satu ahli di bidang marine ya. Dia membagi banyak jenis-jenis hiu yang masuk dalam kategori-kategori yang ditentukan seperti near threat, vulnerable, endangered dan sebagainya. Ya, dan kalau kita lihat jenis-jenis seperti blue whale ini, bukan blue whale, whale shark ya, itu masuk ke dalam jenis yang endanger. Monyong jatuh. Dan tentu saja jenis ini memang perlu didalami bahwa dia masuk ke dalam kondisi yang sebetulnya berbahaya, gitu, ya, terancam. Lanjut, Mas Haji. Misalnya jenis spesies yang kita kenal misalnya Rhinus ya. Rhinus, Bapak. Bahasa umumnya itu jenis vulnerable. Nah, kemudian Rhinsodon typus atau hiu paus ya. Sebetulnya kondisinya dalam status data deficient, ya, data tidak mencukupi gitu. Tapi sebagian ahli dia sebetulnya masuk endanger. Ini menjadi data deficient itu artinya data yang memang harus didalami lagi gitu ya. Perlu semacam penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Dan hari ini yang kita peringati adalah whale shark ya, hiu paus. Nah, kemudian jenis-jenis seperti yang paling kita bisa lihat tadi Spirna lewini itu masuk ke dalam endanger atau disebut hiu martil ini dengan berbagai jenisnya itu masuk ke dalam kriteria IUCN yang endanger. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dalam sistem hukum yang berlaku, hukum internasional terutama, itu terkait pelindungan hiu itu sebetulnya banyak gitu ya. Tapi saya mengambil dua contoh besar saja, yaitu Convention Migratory Species 1979, di mana Indonesia belum meratifikasi hingga sekarang. Yang kedua adalah Konvensi International Trade Endangered Species atau CITES di dalam sistem perdagangannya yang Indonesia sudah ratifikasi ya melalui Kepres nomor 43 tahun 1978 ya. Jadi dua ini menjadi penting di mana status dalam Convention Migratory Species karena memang hiu itu memiliki beberapa jenisnya, itu memiliki range yang sangat luas, melewati beberapa samudra, bahkan juga beberapa lokasi perairan yang begitu luas. Nah, di dalam CMS itu organ yang terpenting atau yang tertinggi adalah Conference of the Parties atau COP ya. Di dalam kalau kita sekedar ingin tahu isi dari CMS itu apa, itu adalah COP adalah badan yang tertinggi yang dia bisa mengambil keputusan yang kemudian diikuti di bawahnya itu ada yang disebut sebagai Scientific Council atau Dewan Ilmiah yang merupakan dewan yang memberikan masukan secara ilmiah kepada COP dalam hal ini. Ya, kemudian juga ada komite tetap atau komite yang memang ditunjuk keahliannya oleh para pihak yang nanti disetujui oleh COP ya, dan memang memberi nasihat-nasihat ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah sekretariatnya, yaitu
apa yang kita kenal sebagai sekretariat dari CMS yang tujuannya seperti organisasi-organisasi internasional atau perjanjian internasional. Sekretariat itu sebetulnya istilahnya dia memiliki peran penting. Berjalannya suatu organisasi itu tergantung pada sekretariatnya. Misalnya kalau di dalam CMS ini adalah sekretariat melakukan promosi, mengorganisir pertemuan dan sebagainya. Dan tentu juga kegiatan-kegiatan lain. Lanjut Mas Haji. Nah, di dalam CMS sebetulnya juga termasuk juga nanti CMS itu memiliki kriteria menentukan hiu sejak tahun 2010 sekitar itu. Dan 2010 itu adalah mereka menentukan berapa atau jenis apa yang masuk ke dalam kategori appendix. Appendix itu yang dalam hal CMS itu ya Convention Migratory Species itu adalah mereka yang masuk dalam terancam punah atau yang tidak terancam punah. Artinya begini, kalau CITES itu nanti ada appendix-nya itu berbeda dengan yang CMS. Kalau CMS akan melihat bahwa yang terancam punah itu akan masuk ke dalam appendix 1 biasanya gitu ya. Nah, memang lanjut ini gambarnya lanjut. Nah, ini seperti tadi sebelumnya Mas Haji. Nah, ini seperti ini. Rasa-rasanya terlalu cepat. Coba sebelumnya itu gambar yang hiu tadi. Nah, ini. Nah, ini ini CITES ini. Sebelumnya yang CMS. Kita belum masuk CITES ini. Nah, CMS. Nah, ini seperti appendix CMS ini ya. Ini akan berbeda jenis misalnya hiu mako masuk appendix berapa. Nah, kalau di CMS dia masuk appendix 2 yang berdasarkan MOU sebelum MOU dia sudah masuk appendix 2. Atau katakanlah misalnya hiu paus itu appendix 2 sejak tahun 1999 dan baru masuk ke appendix 1 2017 itu ya. Jadi ini yang memang terancam sudah gitu ya karena dia sudah masuk ke appendix 1 di tahun 2017 sementara yang appendix 2 itu memang terancam tapi dia harus dilakukan satu kajian secara ilmiah bagaimana jenisnya dan sebagainya gitu ya. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah soal CITES. Ya, CITES ini lebih banyak atau lebih umum, dia menggambarkan satu konvensi atau kesepakatan internasional, perjanjian internasional yang mengatur mengenai perdagangan spesies. Terutama misalnya kalau kita hubungkan dengan ini adalah spesies hiu. Ya, perdagangan spesies hiu ini menarik karena CITES itu sejak lama sudah menempatkan beberapa hiu itu masuk ke dalam appendix. Hanya saja persoalannya appendix ini kan mengalami perubahan. Contoh misalnya pada tahun sekitar 2002 atau 2008 itu seperti hiu, jenis salah satu hiu yang merupakan hiu putih atau great whale, ya great whale shark, ya hiu putih Pasifik dan hiu putih itu diperjuangkan oleh Inggris untuk masuk ke dalam appendix 1, tapi gagal karena ada persoalan bahwa data yang mereka ajukan itu tidak memenuhi persyaratan sehingga tetap posisinya berada di appendix 2. Lanjut. Nah, CITES itu memang merupakan Indonesia sudah ratifikasi dan Indonesia sudah terlibat di dalam kegiatan CITES. Nah, sebagai contoh misalnya di sini hiu mako dia masuk ke dalam appendix 2 gitu ya.
Nah, kemudian hiu paus masuk appendix 2. Nah, white shark yang satu lagi yang bukan great itu dia masuk appendix 1 ya. Jadi ada great yang besar ya dan yang putih, yang kecil ya masuk appendix. Sisanya kebanyakan appendix 3 ya. Seperti hiu monyet dia masuk appendix 3. Kemudian dia ada hiu martil masuk appendix 2 dan sebagainya. Ya, ini jenis-jenis hiu yang dalam kategori perdagangannya memang kriteria appendix ini menentukan. Apa saja kriteria appendix? Lanjut. Nah, di dalam kriteria appendix yang disebut sebagai appendix 1 itu adalah kriteria di mana perdagangannya dilarang sama sekali. Ya, artinya tidak boleh sama sekali diperdagangkan kecuali dengan kegiatan seperti pertukaran ilmiah yang itu masih boleh dilakukan ekspor impor untuk pertukaran ilmiah saja. Jadi sama sekali tertutup untuk diperdagangkan. Appendix 2 itu adalah jenis yang sebetulnya tidak boleh diperdagangkan, tapi masih dibuka peluang untuk diperdagangkan itu dengan persyaratan, ya, dengan persyaratan yang kita kenal sebagai NDF, ya, persyaratan. Jadi suatu negara ingin memperdagangkan hiu, misalnya, dia harus melakukan kajian secara ilmiah yang membuktikan bahwa satwa tersebut kalau diperdagangkan tidak terancam punah. Itu ya. Jadi artinya dia punya bukti dokumen NDF menjadi sangat penting. Nanti akan dimasukkan di dalam dokumen CITES bahwa jenis ini sudah ada NDF-nya. Nah, nanti NDF itu adalah suatu proses ilmiah yang kemudian nanti disepakati nanti di dalam COP bahwa ini masuk atau dinyatakan bahwa ini dimungkinkan bisa diperdagangkan atau tidak. Nah, yang ketiga, appendix 3 itu adalah apabila appendix ini menyebutkan bahwa dia boleh diperdagangkan. Ya, boleh diperdagangkan tapi dengan kuota tertentu. Jadi perdagangannya sifatnya berapa kuota yang dibutuhkan. Nah, ini sangat ditentukan oleh negara di mana memiliki spesies itu. Nah, artinya negara tersebut harus punya yang disebut sebagai otoritas ilmiah dan otoritas manajemen. Dalam hal ini, di dalam konvensi CITES itu disebutkan bahwa setiap negara harus membentuk otoritas ilmiah dan otoritas manajemen. Dalam mengurusin CITES perdagangan itu dilakukan oleh otoritas manajemen dengan mempertimbangkan hasil dari otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah dalam hal ini adalah LIPI dalam hal ini. Nah, khusus untuk yang laut, hiu, sekarang otoritas manajemennya ya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk dalam otoritas manajemen khusus untuk yang laut itu ya, satwa laut dan tumbuhan tentu saja. Kalau ada tumbuhan misalnya karang dan sebagainya gitu ya. Nah, dua otoritas manajemen ini sangat menentukan sekali nanti bagaimana proses perdagangan internasionalnya, dokumen-dokumen serta sertifikatnya. Ini hanya salah satu contoh, misalnya dokumen CITES yang harus dipenuhi, misalnya harus menunjukkan adanya informasi ilmiah, diantaranya NDF tadi, kemudian ada sumber dan keaslian hukum atau aturan yang menyebutkan seperti itu. Kemudian juga harus membuktikan adanya data perdagangan, bagaimana data perdagangan hiu yang sudah terjadi, dan berapa jumlah yang disediakan atau dikuotakan, dan sebagainya. Itu harus lengkap.
berapa yang boleh dikeluarkan dan sebagainya. Kemudian juga tujuan perdagangannya, ke negara mana tujuannya, kemudian juga untuk apa dan sebagainya gitu. Kemudian lama keabsahannya untuk sertifikasi dan dokumen CITES-nya ini seperti apa gitu ya. Itu juga masing-masing dokumen nanti ada banyak dokumen yang harus diisi oleh mereka yang ingin melakukan ekspor impor jenis-jenis misalnya seperti hiu gitu ya. Kalau masuk appendix 1 berarti hiu tersebut tidak bisa diperdagangkan, nanti otoritas ilmiah akan menolak untuk memperdagangkan. Lanjut Mas Haji. Nah, selain itu konvensi internasional sebetulnya masih ada ya, masih ada. Ini saya ambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Selain itu ada konvensi regional seperti bluefin tuna, kemudian ada tuna barat, Hindia ya, tuna Hindia dan sebagainya. Konvensi-konvensi itu ada sekitar yang kita kenal sebagai Regional Marine Fisheries Organization ya, RMFO ya. Nah, ini juga melakukan satu pembatasan, terutama nanti di dalam soal perdagangannya ya. Dilarang misalnya ditangkap, disimpan, dipindahkan antar kapal dan sebagainya hiu jenis ini misalnya. Ini hiu jenis apa ya? Mungkin hiu tikus ya, atau apa ini? Yang treasure shark ini ya. Dia di IOTC itu tidak boleh diperdagangkan ya. Kalau ditangkap tidak sengaja itu harus dilepaskan dan sebagainya gitu ya. Lanjut. Oh, hiu monyet ya. Nah, ini bagaimana pelaksanaan kelembagaan peraturan CITES di Indonesia? Nah, ini seperti tadi saya gambarkan, CITES itu ada manajemen ilmiah dan manajemen otoritas ya. Itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perikanan ya. Dasarnya ada Undang-Undang 590, yang satu pakai Undang-Undang 31 2004, Jungto 45 tahun 2009 ya. Yang nanti kemudian diatur melalui peraturan pemerintah, misalnya peraturan pemerintah nomor 60, peraturan pemerintah nomor 7, nomor 8 dan sebagainya. Yang ini akan diatur selanjutnya melalui keputusan-keputusan menteri dan sebagainya. Lanjut. Karena waktu saya juga sedikit lagi ya. Misalnya kalau saya lihat misalnya larangan untuk menangkap, memelihara, memperniagakan, kemudian menyimpan, memiliki tubuh bagian-bagiannya dan sebagainya, yang sebetulnya di CITES sudah disebutkan ini juga gitu ya. Itu mereka yang seperti itu melakukan tindakan seperti itu baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, itu akan dikenakan sanksi. Dalam undang-undang ini ya sanksinya memang karena dia undang-undang yang cukup lama, itu pidananya paling lama 5 tahun atau denda paling banyak ya katakanlah 100 juta rupiah gitu ya. Mungkin ini yang harus diperbaiki nanti di amandemen tindak pidananya, yang harus diubah sanksinya gitu ya. Lanjut. Dan kita juga sudah tahu banyak keputusan-keputusan yang mengatur soal hiu ya. Kementerian Kelautan sudah menerbitkan beberapa di antaranya gitu ya. Termasuk ikan hiu paus ya. Kemudian ikan hiu koboi ya, ini juga masuk ke dalam larangan untuk katakanlah mengeluarkan ke luar negeri gitu ya. Misalnya mengekspor dan sebagainya itu dilarang ya. Jadi tidak boleh lagi untuk diperjualbelikan ke luar negeri. Lanjut Mas Haji. Nah, ini bagian terakhir ya. Sebetulnya hal yang paling penting adalah memang hiu itu yang masuk dalam daftar CITES maupun yang CMS gitu ya. Itu secara umum itu memang dia sudah langka atau terancam punah
atau masuk dalam kriteria yang katakanlah tidak bisa, datanya tidak cukup gitu ya. Kalau data tidak cukup ini sebetulnya masih dalam keraguan-raguan, lebih baik gitu dimasukkan dalam keadaan yang harus dilindungi gitu ya. Dan secara umum memang mereka hiu itu banyak diburu ya, diburu kemudian tergantung pada kondisi perairannya gitu ya. Misalnya dampak pada pencemaran, mereka yang akan menderita hiu tersebut. Jadi secara umum memang mereka dalam keadaan yang kategori sebetulnya berbahaya bagi mereka kalau seandainya lautnya buruk gitu ya. Nah, status perlindungannya banyak sebetulnya sudah dilindungi dari IUCN, kemudian CMS, CITES, dan sebagainya. Ancaman jelas, ancamannya dari perburuan, perdagangan ilegal, sampah plastik, dan sebagainya gitu ya. Nah, program sebaiknya dibuat rencana aksi nasional. Nah, rencana aksi nasional hiu dan pari memang kita sudah punya gitu ya. Tapi barangkali akan lebih baik lagi didetailkan rencana aksi nasional tersebut gitu ya, khusus untuk misalnya hiu untuk shark whale misalnya, atau juga jenis-jenis yang lain. Kemudian juga dilakukan pemantauan pengawasan, berapa yang harus dilakukan, siapa yang mengawasi, berapa jumlahnya di perairan dan sebagainya gitu ya. Kalau saya lihat ada beberapa contoh misalnya mungkin ya di negara maju ya, mereka meletakkan semacam tag gitu ya untuk nanti dilacak keberadaannya sampai di mana gitu ya. Kemudian perbaikan kualitas perairan juga harus dilindungi, dan yang terpenting adalah pelindungan pada lintasan migrasi mereka gitu ya. Selama ini ya lintasan migrasi mereka sampai seberapa jauh dilindungi itu memang harus semakin diperhatikan gitu ya, dengan perubahan-perubahan kondisi keadaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana pengelolaannya? Ya tentu meningkatkan wilayah perairan, misalnya membangun lagi marine protection area dan sebagainya yang lebih luas gitu ya. Kemudian kita juga harus semakin memperkuat komitmen pada perjanjian internasional dan tentu saja undang-undang nasional kita gitu ya. Kemudian juga membentuk pusat informasi, ya pusat informasi menjadi penting. Posisi hiu jenis ini ada di mana, posisi hiu jenis ini ada di mana, berapa yang diperdagangkan, berapa jumlahnya, bagaimana pergerakannya dan sebagainya gitu. Dan tentu peningkatan jumlah satwa yang dikonsumsi oleh hiu juga harus ditingkatkan gitu ya. Kalau nanti hiu datang ke sini kan karena satwa-satwanya yang dijadikan makanan dia itu banyak, sehingga dia bisa makin banyak sering datang ke sini gitu ya. Lanjut Mas Haji, mungkin ini terakhir ya. Jadi hal yang terpenting juga, saya ikut bercanda saja gitu ya, melihat ada orang yang sering meledek hiu, ini salah satu gambar yang menarik gitu ya. Ya ketika daratan sama dengan air, ya mungkin dia nggak ada masalah, walaupun hiunya jengkel gitu ya. Tapi ketika airnya sudah naik gitu, menyebabkan banjir, ya manusianya yang akan dikejar gitu ya. Saya rasa itu saja dulu, nanti lebih baik banyak diskusi saja gitu ya. Nah, terima kasih Mas Haji. Ya, terima kasih Pak Pram yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan juga sangat detail, terutama terkait dengan hukum internasional dan nasional perlindungan hiu. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Alvina Graciela saya. Mbak Alvin ini adalah S1 lulusan dari Biologi Universitas Patimura, S2 Magister Sains dari Universitas Gajah Mada, dan banyak sekali melakukan penelitian terkait dengan ekosistem perairan dan juga ekosistem laut, terutama terkait dengan penyu. Kepada Mbak Alvin, dipersilahkan sebagai penanggap. Ya, terima kasih Mas Aji. Terima kasih Pak Pram atas presentasinya. Yang mau saya amati di awal adalah untuk hiu ini
dia memiliki hambatan reproduksi yang menurut saya cukup membuat hingga dia bisa berada dalam batas yang rentan atau masuk dalam daftar endangered species. Yang ingin saya gali dari Pak Pram adalah dengan CITES sama CMS aja, itu kan kalau ketika dia masuk appendix 2 ya tadi seperti yang Pak Pram sebutkan, itu berarti dia memang masih bisa diperdagangkan, tapi ada aturan-aturan otomatis di sini dia boleh diperdagangkan, tapi bagaimana keberlanjutannya itu diperhatikan oleh negara-negara yang memperdagangkan produk dari hiu tersebut. Nah, dengan CITES apa CMS ini, menurut Pak Pram, apakah cukup untuk memastikan atau setidaknya memberi sedikit kenyamanan lah kalau hiu ini keberlanjutannya masih bisa walaupun dia juga diperdagangkan. Mengingat ini negara kita ini, Indonesia ini sebenarnya salah satu pemasok terbesar sirip hiu juga di pasaran nih. Nah, jadi apakah dengan CITES, apa dengan CMS, apakah ini sudah cukup untuk keberlanjutan hiu ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum secara internasionalnya kan lebih menitik beratkan pada karena hewan ini hewan yang bermigrasi antar negara, kemudian dia diperdagangkan antar negara, sehingga hukumnya lebih melihat pada bagaimana perdagangannya, trade-nya. Nah, sementara permintaan di pasaran produk hiu itu tetap banyak, tetap ada, gitu. Nah, kalau kita mau mengkonservasi suatu spesies, konservasi kan bukan berarti kita nggak boleh pakai sama sekali ya, boleh dipakai, tapi reproduksinya diperhatikan. Nah, kalau kita mau melihat keberlanjutan spesies itu juga, apakah ada aturan yang mengatur permintaan pasar terhadap produk dari spesies ini? Aturan hukumnya secara internasional kah? Atau mungkin dari negara kita sendiri? Sebenarnya itu yang penting sih Pak. Jadi secara aturan perdagangan antar negara oke, sudah ada. Tapi apakah untuk membatasi permintaan pasar atau mengontrol konsumen dan lain sebagainya, apakah itu ada? Itu aja Pak Pram. Terima kasih Mas Haji. Ya, terima kasih Mbak Afin atas tanggapannya. Dipersilakan kepada Pak kedua poin utama tanggapan dari Mbak Afin terkait dengan presentasi yang telah disampaikan. Pak Pram, dipersilakan. Baik, Mbak Afin, barangkali ada sebuah persoalan yang cukup besar bahwa hiu itu sangat banyak ya, jumlah spesiesnya, lebih dari 150-an. Nah ini juga mereka hidup di dalam lautan yang sangat luas. Kemudian yang kedua, siapa yang mau mengatur itu gitu ya? Selain kesepakatan-kesepakatan internasional yang punya kedudukan yang kuat gitu. Nah, berikutnya adalah begini juga bahwa apakah juga hiu dengan adanya aturan-aturan itu mampu meningkatkan jumlah dan mungkin juga katakanlah jumlah spesies, bukan jumlah spesies, jumlah populasinya gitu ya. Nah, apakah bisa gitu ya? Sejauh ini sih memang ya kalau dilihat dari angka statistik ya, hiu itu tidak katakanlah meningkat populasinya ya, kecuali untuk jenis-jenis tertentu. Tapi juga dalam prakteknya karena justru peningkatan perdagangan internasional, terutama yang ilegal itu meningkat justru, ya, meningkat dan ini persoalan yang dihadapi oleh banyak negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang sebetulnya memperdagangkan hiu itu
terutama siripnya gitu ya, terutama siripnya ini sebetulnya sudah dilarang gitu ya. Tapi di dalam prakteknya melalui tindakan-tindakan yang ilegal sifatnya gitu ya. Dan ini sudah didorong supaya hiu itu bisa dikurangi perdagangan-perdagangan yang seperti itu. Dari segi memang itu yang saya sementara bisa jawab. Apakah benar bahwa aturan bisa meningkatkan ini? Gini, di dalam sistem perjanjian internasional itu kita tidak hanya bicara soal ketentuan-ketentuan menyangkut misalnya upaya pelindungan saja, tetapi juga menyangkut hal yang banyak, misalnya penelitian ilmiah, kemudian kerjasama internasional, kemudian tanggung jawab negara yang diminta seperti apa, dan sebagainya. Itu sudah menandakan minimal ada tindakan-tindakan negara untuk melakukan upaya yang minimal menjaga kelestarian dan kehidupan dari jenis-jenis satwa ini. Sementara itu jawabannya dari saya. Terima kasih atas tanggapannya, barangkali atau kurang saya nggak tahu. Silakan aja gitu ya, saya silakan moderator deh. Terima kasih Pak Pram. Bagaimana Mbak Afin, apakah sudah cukup dengan jawaban dari Pak Pram atau masih ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Cuma ingin memastikan saja. Jadi Pak Pram, apakah permintaan pasar, mengontrol permintaan pasar terhadap produk dari hiu ini ada nggak? Apakah tersirat tersurat di dalam CITES atau CMS atau mungkin dokumen perjanjian internasional lainnya yang ada? Setidaknya kalau ada mengontrol permintaan pasar, itu sebenarnya bisa membantu juga sih sebenarnya. Oke. Jadi sebetulnya intinya pasar itu kan ditentukan oleh negara gitu, negara yang yang katakanlah butuh gitu. Sebagai contoh Cina saja ya. Cina itu adalah pasar terbesar sirip hiu ya. Hong Kong itu, Cina, Hong Kong dan sekitarnya itu adalah negara-negara yang menyerap pasar terbesar untuk itu. Tapi kalau niatan pemerintah Cina tidak menghentikan itu, maka permintaan akan semakin meningkat. Tapi untungnya pada bulan sekitar Desember 2018 itu Cina sudah menutup sebagian upaya untuk mengimpor sirip hiu, ya. Dan yang kedua adalah perdagangan ilegal atas itu masih terjadi. Nah, ini yang menyebabkan hiu juga harganya ya, sirip hiu harganya juga meningkat gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal pasar ini agak antara hilang, lenyap, tapi juga malah harga makin mahal gitu. Dikarenakan jumlah kebutuhan banyak, tapi ketersediaan berkurang. Karena ketersediaan yang resminya juga berkurang. Nah, itulah yang apakah di dalam prakteknya aturan itu sudah cukup, tapi kalau menurut saya tanpa aturan lebih parah lagi gitu. Ya, tanpa aturan lebih parah lagi. Ya, itu saja sementara. Oke Pak Pram, terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Pak Pram, memang persoalan utama terkait dengan perdagangan hiu itu kan karena adanya permintaan itu. Entah dari apapun itu untuk konsumsi biasa atau juga untuk obat itu kan sebenarnya menjadi persoalan utama. Selama masih ada pasar kan, selama masih ada permintaan kan perburuan itu akan terus terjadi begitu Pak. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada para peserta apabila ada pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Pram, dipersilahkan. Bisa langsung menyampaikan secara melalui video call atau juga bisa menuliskan melalui kolom chat. Dipersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Ya, kepada Bu Ita Sualia dipersilahkan.
kasih Mas Adi, terima kasih Pak untuk presentasinya. Jadi saya banyak belajar juga untuk konservasi hiu kaitan dengan konvensi internasional tadi Pak, ya baik CMS, CITES maupun RFMO. Nah, mungkin yang pertama Mas Aji mau kalau boleh menanggapi juga pertanyaan dari Mbak Gracela barusan tentang pembatasan perdagangan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Pram untuk CITES, ya beberapa spesies CITES kita sudah ada kuota, baik kuota tangkap maupun kuota ekspor. Nah, memang saat ini dari 11 spesies yang masuk Appendix CITES, 11 spesies hiu Indonesia yang masuk dalam Appendix CITES, kita baru punya silky shark dan 3 spesies hammerhead untuk pengaturan kuota tangkapnya. Mudah-mudahan ke depan dengan proses NDF yang sedang berlangsung untuk hiu mako, kita dapat menentukan kuota tangkap atau mengatur jumlah hiu yang boleh ditangkap dari alam maupun yang boleh diekspor. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kuota tangkap, implementasi kuota tangkap dari spesies Appendix CITES ini dapat mengurangi volume perdagangan. Terus yang kedua, saya ingin bertanya ke Pak Pram, Pak, terkait dengan hiu tikus atau treasure shark. Seperti kita ketahui, treasure shark ini adalah spesies prohibited di RFMO IOTC. Sedangkan di CITES itu adalah Appendix 2. Yang notabene kalau untuk Appendix 2 itu boleh ditangkap dengan jumlah yang dibatasi atau dengan memperhatikan keberlanjutannya di alam. Nah, Indonesia sendiri anggota dari IOTC RFMO tadi seperti yang Bapak sampaikan, dan kita juga sudah ada Permen KP 30/2012 kalau tidak salah, tentang pengaturan penangkapan ikan di WPP NRI, salah satunya pengaturan atau pelarangan penangkapan dari treasure shark ini. Nah, mohon masukan dari Bapak dengan adanya dua status ini, Pak. Ya, yang pertama di RFMO dia adalah prohibited species. Terus yang kedua, Indonesia juga melalui Permen KP melarang penangkapan ini untuk kapal-kapal yang memiliki CP atau di atas 10 gross ton untuk ukurannya. Nah, berarti untuk kapal-kapal yang di bawah 10 gross ton tadi diperbolehkan kalau kita membaca Permen KP ini. Nah, sedangkan di CITES dia masih Appendix 2. Nah, mohon masukan dari Pak Pram untuk mengatasi perbedaan status ini, Pak, untuk treasure shark. Kalau dilihat dari produksinya sendiri, treasure shark ini sekitar 20% ya dari produksi hiu nasional seperti itu, Pak. Jadi cukup besar terutama untuk bycatch. Terima kasih Pak Pram dan Mas Aji. Ya, terima kasih Bu Ita terkait dengan pertanyaannya. Sangat bagus pertanyaannya dan juga ini berdasarkan case di lapangan. Bu Ita kalau tidak salah adalah salah satu peneliti di WCS. Pada Pak Pram terkait dengan pertanyaan tersebut ada 2 poin. Dipersilakan Pak untuk merespon. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali gitu ya bahwa kalau di CITES sudah ditentukan seperti ini. Kemudian di RMFO itu sudah dilarang sama sekali. Kemudian di peraturan kita nasional dengan persyaratan misalnya tadi dengan kapal sekian gross ton boleh menangkap dan sebagainya. Ada persoalan-persoalan begini. Semua masalah soal perikanan itu berpegang kepada sebetulnya badan internasional yang kita akui selama ini, yaitu FAO. Ketentuan FAO itu disebutkan ada semacam code of conduct di dalam masalah penanganan perikanan seperti ini, gitu ya. Nah, di dalam code of conduct itu juga disebutkan bahwa negara-negara wajib mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, baik yang bersifat global maupun yang bersifat regional. Nah,
dalam dua sisi itu tadi, di RMFO itu ketentuan-ketentuan yang kebanyakan RMFO itu adalah bentukan dari FAO, itu ya. Artinya FAO memiliki peran penting terutama di dalam suatu sistem perdagangan yang menghendaki upaya perlindungannya dengan bukti-bukti ilmiah yang mereka harus laporkan ke dalam sebagai negara anggota FAO gitu ya. Nah, kalau saya lihat bahwa perlu mana yang lebih didahulukan di dalam ketentuan CITES atau regional fisheries ya, artinya di RMFO saya melihat begini, ketentuan CITES itu juga melihat kebutuhan ya, artinya kebutuhannya yang memang banyak atau tidak gitu ya, dan negara yang mau menampung juga banyak apa tidak gitu ya. Ini menjadi persoalan gitu ya. Khusus untuk ya hiu tikus ini, saya melihat dalam persepsi begini, kalau untuk nelayan-nelayan tradisional dalam hal ini gitu, kuota sebaiknya memang tidak bisa ditentukan jumlahnya, itu ya, karena mereka sudah terbatas untuk mendapatkannya gitu ya. Tidak banyak lah yang mereka bisa peroleh gitu. Tetapi kalau untuk kapal-kapal industri, nah ini yang menjadi persoalan gitu. Mereka bisa mengambil dalam jumlah yang besar gitu. Nah itu harus dibatasi kuotanya, bahkan harus lebih ketat gitu. Ya, sehingga kalau di dalam ketentuan regional, karena kita juga jadi anggota regional dan tidak semua ternyata kita jadi negara anggota regional, ya kembali kepada persoalan kedaulatan kita gitu ya. Kalau untuk pengaturan di dalam itu lebih mudah, kita akan tentu harus melindungi yang nelayan-nelayan kecil. Tetapi begitu kita keluar bicara internasional, nah ini yang harus diperhatikan gitu. Posisi kita di mana tuh kekuatan kita gitu. Ya, artinya di regional kalau anggotanya sama-sama anggota CITES, ya ikutin aturan CITES gitu. Ya. Tapi kalau dia ingin memperketat ke arah yang lebih ketat berupa aturan regional, ya kita akan ikut aturan regional itu gitu. Misalnya India misalnya menjadi anggota Commission Tuna misalnya gitu ya. Kita ikut aturan yang Komisi Tuna atur soal tuna gitu ya. Tapi begitu SARK kita lihat aturan dia gitu. Ternyata dia memang butuhnya yang CITES, ya kita bisa atur lewat CITES. Jadi kalau di dalam sistem perdagangan itu akan juga ada negosiasi-negosiasi perdagangan sepanjang kita tidak melanggar aturan itu. Ya, itu pendapat saya. Artinya negosiasi perdagangan itu kan bilateral. Akhirnya kita bicara bilateral. Sementara itu yang bisa saya jawab gitu ya. Ya, terima kasih Pak Pram atas responnya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ita. Jadi sangat banyak memang sebetulnya peraturan yang terkait dengan hiu itu baik nasional, regional maupun internasional. Sehingga sebenarnya bagaimana sih komitmen Indonesia itu sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hiu yang ada di Indonesia begitu Pak. Karena beberapa seperti kita lihat ya di beberapa daerah itu sebenarnya juga terbentur dengan kearifan lokal misalnya begitu Pak. Karena di beberapa lokasi itu ada pada waktu tertentu masyarakat itu memang membiarkan secara culture ya memang itu diperbolehkan begitu. Jadi memang ada banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan terkait dengan hiu ini. Apakah Bu Ita sudah puas dengan respon yang disampaikan oleh Pak Pram atau masih ada yang ingin dikonfirmasi kembali?
Cukup Mas Aji, terima kasih banyak Pak Pram tadi betul terima kasih untuk insight-nya ya, bagaimana sebenarnya kembali ke kita sendiri, ke Indonesia terutama, ke arah mana gitu ya, ke arah mana sampai kepada level apa untuk konservasi hiu ini. Kalau kita lihat memang sudah ada yang perlindungan penuh seperti hiu paus, di mana hari ini kita memperingati Hari Hiu Paus Sedunia, dan juga ada manta, pari manta yang memang dilindungi penuh seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk masukannya, karena untuk yang hiu tikus ini atau alopias belum ada clear dari pemerintah sebenarnya apakah kita akan ikut saja ke mengimplementasikan permen KP 30 tadi yang memang sudah ada, atau akan seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan juga untuk penegakan hukum, untuk perlindungan khususnya untuk hiu tikus ini. Terima kasih banyak Pak Pram. Ya, terima kasih Bu Ita. Mas boleh silakan Pak Eri. Oke. Ya, nyambung ke pertanyaan Mbak Ita. Ketemu di sini Mbak Ita. Jadi kalau tadi Mbak Ita mengangkatnya itu si hiu tikus, mungkin saya nambahin, kita ada juga silky shark yang masih hutangnya di RFMO, karena sampai sekarang kita belum punya produk hukum terkait silky shark seperti itu. Terus mungkin satu lagi, kalau memang kita bicara ke nelayan kecil, sebenarnya di luar sana ada satu cara yang udah dipakai, tapi di kita belum. Itu anti shark finning, Pak. Ini Pak Andres sudah pernah dengar. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan nangkep hiu, didaratkan tuh siripnya doang, itu nggak boleh. Dan sampai sekarang kayaknya belum ada produk hukum di kita yang benar-benar menekankan itu. Atau mungkin teman-teman yang lain pernah dengar, karena sampai sekarang kita juga mengalami kesulitan untuk mencari dasar hukumnya gitu. Ketika kita bicara ke nelayan tuna, kayak tadi Pak Andreas bicara, itu masih boleh sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Eri. Pertanyaan sangat menarik sekali. Pak Pram, silahkan memberikan respon terkait dengan pertanyaan dari Pak Eri. Ya, terima kasih Mas Eri. Jadi begini, kalau menurut pendapat saya, yang pertama itu sebetulnya untuk soal hiu itu adalah kajian ilmiahnya dulu nih. Artinya yang menjadi dasar untuk menentukan apakah dia masuk kategori yang memang kita sendiri akan melindungi secara ketat, terbatas, atau apa gitu ya. Nah, itu harus ada bukti ilmiah yang mengatakan seperti itu gitu, supaya kita aman menentukan sikap aturannya gitu ya. Aturan kan dasarnya itu dari bukti-bukti ilmiah yang memang harus menyebutkan atau mengatakan begitu gitu. Tidak bisa kita bikin aturan ujuk-ujuk atau tiba-tiba saja gitu ya. Kalau orang bilang begitu gitu. Harus ada, kalau di kita juga di aturan hukum itu ada semacam naskah akademiknya gitu ya. Tapi naskah akademik itu kan naskah akademik hukum. Dia akan berbeda dengan bukti-bukti ilmiah yang secara teknis bisa disampaikan gitu ya. Kedua yang menarik juga, misalnya pendaratan sirip ikan hiu nih. Ini juga kan nggak boleh didaratkan segini dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam praktek kita tuh banyak kejadian seperti itu gitu ya. Nah, sementara dari pengawas atau katakanlah penegak hukum itu dalam keadaan bingung, ini sebetulnya boleh apa enggak gitu kan untuk di dalam prakteknya gitu ya. Nah, persoalannya gini, sebatas apa sih sebetulnya mereka mendaratkan sirip-sirip hiu itu gitu. Kalau misalnya hanya nelayan dalam kategori yang kecil sifatnya, ya mungkin itu akan dilakukan ya biasa saja gitu ya. Mungkin hanya dilihat batasannya seberapa gitu. Tapi kalau dalam jumlah industri yang besar, tiba-tiba katakanlah satu kapal gitu ya diturunkan dalam jumlah yang besar. Nah, ini yang harus dilakukan satu tindakan yang sifatnya keras gitu ya. Walaupun aturan belum ada,
tetapi kita bisa mengacu kepada aturan yang umum, yang Undang-Undang Nomor 590 sebetulnya. Ya, dilarang itulah ya, memelihara, memperniagakan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang paling aman, tapi itu juga harus dilihat dalam kondisi lapangan. Para penegak hukum ini memang serba salah dia. Kalau nggak ditegakkan, nanti dibilangnya saya nggak kerja gitu. Tapi kalau ditegakkan, masa cuma nelayan kecil dapatnya gitu kan, malu juga gitu ya. Dalam kasus-kasus misalnya beberapa pengadilan yang misalnya sempat saya catat ya di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo gitu ya, Pengadilan Negeri Denpasar gitu ya, itu memang sudah dilakukan upaya hukum gitu, artinya dilakukan tindakan-tindakan menghukum pihak-pihak yang memang melanggar aturan itu gitu. Ya, artinya dalam prakteknya sudah dilakukan gitu. Ya. Sementara itu saja dulu jawaban saya. Terima kasih Pak Pram atas jawabannya. Pak Heri, apakah masih ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Mohon izin Pak, masih. Sudah. Ya, sudah. Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Tapi memang ini juga jadi kendala di lapangan Pak. Jadi karena memang seperti tadi Mbak Ita bilang, untuk di bawah 10 GT kan ada, saya lupa undang-undang, saya nggak ngerti hukum Pak, saya ngerti praktek di lapangan. Ada undang-undang yang melindungi nelayan kecil ya. Jadi ketika di bawah 10 GT banyak peraturan yang bukan dilupakan sih, tapi tidak berlaku lah. Kayak tadi ketika dia nggak punya CP, karena peraturan cuma mengikat ke kapal-kapal yang punya CP di bawah 10 GT, mereka nggak punya CP Pak, jadi bebas. Ini juga sebenarnya jadi celah di satu sisi. Sebentar di sini. Oh, nggak ada teman-teman KKP. Jadi memang itu yang jadi celah. Jadi banyak, kalau tadi bawa bicara ke industri kita bisa lebih tegas. Justru kalau saya industri Pak, saya muter Pak. Jadi daripada saya punya kapal 20 GT atau dari 10 GT yang punya CP, saya mendingan invest di kapal-kapal 1 GT atau 5 GT, dan mereka saya suruh untuk nangkepin hiu sepuas-puasnya, dapat semua yang saya mau. Terus ketika dia mendarat kan Bapak nggak bisa ngapa-ngapain, karena ini kapal-kapal kecil, nggak pakai CP. Produk hukumnya nggak laku gitu loh. Jadi itu aja Pak. Ini cuman biar teman-teman di sini juga bisa melihat bahwa ya itu kadang ada celah hukum yang selalu jadi apa ya? Jadi tempat muter, jadi backdoor-nya lah seperti itu. Ya. Cuma yang menarik begini Pak Heri, yang menarik kapasitas penangkapan nanti. Kalau kapalnya kecil kan nggak bisa nangkep hiu yang misalnya jenis-jenis tertentu yang berada di samudra besar gitu. Karena itu Pak, di luar sana strateginya adalah anti shark finning. Jadi boleh nangkap, tapi itu harus didaratin. Jadi ketika dia kapalnya kecil, bawa 2-3 ekor misalkan, dia udah atau 10 ekor lah maksimal. Itu udah penuh full kapasitas. Tapi ketika di kita shark finning itu masih, ya itu seperti tadi Bapak bilang, masih belum belum 100% diterapkan lah, atau belum diawasi karena petugas tadi juga nggak ada dasar hukumnya. Jadi ya udah, kalau Bapak kebayang nggak kalau harus bawa hiu sebesar itu sama bawa finnya aja, otomatis kapasitasnya ketika fin aja ya bisa dapat lebih banyak. Jadi seperti itu Pak. Jadi ada saya kebetulan di perikanan tuna Pak. Jadi kita juga banyak diskusi tentang ini. Tapi itu kendalanya selalu ada backdoor lah Pak untuk setiap produk hukum. Dan ini yang memang jadi masalah bersama ya. Jadi mungkin saya nggak tahu menyelesaikan gimana, tapi saya hanya menambahkan masalah biar jadi bahan pemikiran Pak. Ya, itu kita pikirkan bareng ya. Kita pikirkan bareng itu. Karena kalau saya melihat begini, kita harus menentukan kriteria dari lokal wisdom gitu ya. Ini yang belum kita kriteriakan, ya. Artinya kalau yang di laut ini siapa nelayan-nelayan yang masuk dalam kategori itu? Kan di dalam kelompok-kelompok nelayan sebetulnya sudah tahulah TST, tahu sama tahu gitu. Kamu yang masuk ke lokal ya seginilah kemampuannya, tapi kamu yang masuk ini kok tiba-tiba sekarang kamu bisa gede sih gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Kita perlu kita pikirkan bagaimana itu ya.
Menarik Pak Eri, itu nanti kita bisa diskusi lebih dalam itu nanti. Terima kasih ya Pak Eri masukannya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eri atas sharingnya, luar biasa. Ini membuka wawasan bagi kita semua terkait dengan bagaimana hal yang terjadi di lapangan terkait dengan ini. Selanjutnya, apabila masih ada pertanyaan dari para peserta, dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin konfirmasi atau menanggapi, kami persilahkan. Tambahan kalau boleh Mas Aji tadi menanggapi pertanyaan Mas Heri ya. Benar sekali untuk shark finning ini betul Mas, ini menjadi PR kita gitu ketika finning itu justru di Raja Ampat ya, kita tahu di tahun 2018-2019 itu ada berita di Monggabe ditemukan hiu yang sudah tidak ada siripnya lagi gitu. Padahal notabene kabupaten atau provinsi Papua ini sudah mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi. Nah, terutama itu tadi maaf banyak celah-celah yang memang perlu pengaturan lagi, terutama untuk shark finning, sehingga biasanya itu kan nelayan setelah dapat finnya itu masukin aja ke kresek hitam itu atau di karung itu biasanya dia tuh. Tinggal tenteng, begitu mendarat ya tinggal ditenteng. Nah, terkait dengan silky shark ini Mas Heri, kebetulan LIPI itu di tahun 2019 sudah menyelesaikan NDF-nya atau semacam kajian ya untuk menentukan apakah perdagangan ini dimungkinkan atau tidak. Nah, kesimpulannya itu NDF silky shark ini positif dan ada pengaturan atau pembatasan jumlah kuota. Jadi untuk silky shark kita per tahun itu 80.000 ekor. Ini Mas, 80.000 ekor silky shark. Nah, ini menjadi catatan juga nih Pak Pram dan Mas Heri ketika kuotanya itu per ekor, sedangkan didagangkan ini kan sirip. Nah, Mas Heri misalnya jualnya sirip nih, dari nelayan ke pengepulnya sirip ke sini, daging ke sini. Nanti kulit lain lagi. Nah, itu juga yang menyisakan PR juga ketika di pengawasan perdagangannya ya oleh teman-teman BPSPL ketika memantau baik kuota tangkap. Mungkin untuk kuota tangkap bisa dilakukan di masing-masing pelabuhan ya, kalau ada enumeratornya, nah mungkin akan lebih mudah menghitung jumlah ekor yang didaratkan. Nah, ketika kuota ekspor biasanya kan sirip punggung atau sirip depan pektoral itu dia per sirip gitu dijualnya, sirip-sirip pektoral, kaudal seperti itu, sehingga ketika dapat angka per individunya ini juga menyisakan PR juga sebenarnya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya enumerator kita harapkan ya, apalagi KKP sudah menjadi MA CITES untuk Fiskes ini, mudah-mudahan untuk pengawasan